Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Power semuanya seluruh Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel The Power Family, channelnya Silaturahmi. Di channel ini kita membahas kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita dambakan, yaitu sebagai adik saya juga. Beliau adalah Ridwan Ginanjar, bisa disebut adalah Mbak. Siap, Pak. Gitu. Itu nun. Mbak, salam dulu lah ke sobat-sobat Power seluruh Indonesia ini, biar saling kenal. Siap. Silaturahmi lah intinya gitu. Siap. Salam hormat, salam juang, salam abadi, salam satu untuk seluruh keluarga besar Briges Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu serta saudara dengan Allah abadi. Amin. Ya, terima kasih Dek. Siap. Sudah mau datang di acara podcast kami di channel Power Farm. Ya, di channel ini seperti biasa deh, kita membicarakan kisah masa lalu untuk dibagikan. Yang baik boleh diikuti, yang buruk jangan ditiru. Yang kedua adalah kisah masa kini, yaitu kegiatan saat ini. Yang Siap. ketiga adalah harapan masa depan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga besar. Siap, Kanda. Ya, jadi untuk yang pertama ini kan kita bicarakan masa lalu itu ya. Siap, Kanda. Kalau adek ini berkecimpung atau ya bergabung ya di keluarga besar Power Farm ini atau Briges lah ya bisa dikatakan, itu tahun berapa deh? Dari lahir, Pak. Dari lahir ya? Dari lahir. Dari lahir. Coba ceritain dulu deh ke sobat-sobat Power ke semuanya, kenapa bisa dari lahir sudah Briges? Karena kan mungkin sobat-sobat Power di seluruh Indonesia ini ada juga yang belum kenal kan? Ya, siap. Sudah semua kenal. Kebetulan saya adik bungsu dari 6 bersaudara, adik bungsunya Asoni Teguh Prasetya. Kenapa terlahir dari keluarga besar Briges? Karena Briges itu sekretariat pertamanya itu di rumah saya ya, atau nggak di rel. Mereka diem, semua kumpul, semua di rumah, makan, tidur, segala macam. Di saat itu saya masih kecil, sering balita ya, iya, dari balita sampai kecil nguping segala macam gitu, melihat asas kekeluargaan keluarga besar Briges ini yang membuat orang itu segan terhadap keluarga kita, hormat terhadap kita, keluarga kita, ya dikarenakan asas kekeluargaan Briges itu sangat kental. Sangat kuat. Iya. Sangat kuat. Jadi biar sobat-sobat Power seluruh Indonesia ini biar tahu juga ya bahwa Ridwan Ginanjar ini alias Mbe ini terlahir dari keluarga Kosambi. Yang saya sendiri mengenal adalah kakak-kakak saya di Briges. Ada Asoni yang biasa saya panggil AA, ada Aipan, ada Aiwong. Itu yang laki-lakinya. Ya, jadi yang beliau ini, Mbe ini adalah si bungsu. Gitu. Betul. Kalau yang lain masuk Briges mungkin dari SMP, dari SMA. Kalau beliau ini dari balita sudah mendengar nama Briges. Karena keluarga besarnya adalah seluruh Briges. Bahkan yang saya tahu, pendahulu-pendahulu saya, kakak-kakak saya juga itu pernah makan di rumah almarhum ayah, ya, tidur di rumah almarhum ayah. Yang bisa kita, kenapa disebut ayah? Karena disebut ayah bersama, ayah untuk seluruhnya, ayah semuanya. Itu kisahnya. Kita lanjut lagi, kita lebih menelisik lebih dalam lagi tentang Mbe nih. Siap, Pak Kanda. Nah, Mbe kan dari kecil nih ya sudah Briges ya. Iya. Ya.
punya pengalaman-pengalaman apa nih barang di Briges nih? Yang Pengalaman seru-seruan, yang lucu-lucuan, baik yang kelam dan mencekam lah, Dek. Yang seru-seruan. Dulu waktu TK ya. TK, TK itu. ya TK seru. Kenapa seru? Karena itu jadi bahan perbincangan antara guru dan teman-teman sekolah itu pada ngedeketin Ya. TK tuh. Karena kenapa? Yang pertama saat TK itu kan tinggal di rumahnya abang. Bang Cepot. Aspol. Nah, tinggal di rumah Bang Cepot, posisinya pulang diantar jemput sama Korea, sama almarhum Bang Uyun atau Om Bobby John, almarhum Iya. Bobby John, dijemput. Sampai dijemput 2 mobil. Bekal sekolah itu waktu TK itu 200.000. Wah, penggedean ya. Paling gede karena saat itu dikasih bekal sama abang itu 200.000 kan. Sampai satu sekolah ini guru dipanggil sama guru ya karena masih kecil nggak tahu kan. Megang uang sebesar itu kan? Ya kenapa? Ternyata diutus sama kakak-kakak satu orang diperjelas. Guru agak kaget. Kenapa? Ini anak si bungsu ini dari kecil. Dari zaman TK ini dia pulang aja yang ngejemput 2 mobil. Dia ngejemput 2 mobil. Modalnya itu sampai dikira ini anak siapa nih? Gitu kan sama guru tuh. Sampailah ada kakak-kakak yang menjelaskan bahwa figurnya seperti inilah. Itu untuk kisah lucu mungkin ya. Ada juga kisah lucu kedua. Dulu zaman di Briges itu perang. Kita kan kalau beres perang nih lawan anggota geng motor lain sudah bantai selesai pergi. Nah, karena dulu zaman jahiliyah ya kita tidak semua orang yang mungkin kayak Asoni itu bisa bersih tegang untuk tidak merokok dan lain-lain. Kalau Ade Wah, kalau ya dengan lingkungan kita yang seperti zaman dulu geng motor itu untuk minuman itu sangat dekat gitu karena lagi minum nih kencang-kencang, udah beres nyerang, ngebantai geng motor lain karena ingin menancapkan kekuasaan kita yang baru. Menunjukkan jati diri. Betul, saat lagi labilnya gitu menunjukkan jati diri. Kan pimpinan paling depan nih Ade. Dijokiin dulu sama Restu. Ade tuh, sama Restu, adik ya juga. Dijokiin. Udah gitu kita pulang lewat gang-gang kecil. Jalan-jalan tikus karena tidak mau ketangkap sampai sama polisi zaman dulu. Setelah lewat jalan-jalan gang tikus, ada agak sadar kok ini di kuburan di Cibangkong. Cibangkong. Ya, begitu ngelihat kuburan, kaget itu posisi kaget, loncat, lari nyari ke pemukiman warga yang memang terang nih. Ya. Begitu nyampe di pemukiman warga yang terang, otomatis kan karena ada pimpinan di depan, semua yang di belakang itu, wah, posisinya kocar-kacir. Itu begitu nyampe di pemukiman warga, anak-anak tanya, cek kunaon? Goblok si Restu nyupiran itu dipikir ke mana? Di kuburan. Gitu. Nah, sedangkan dikirain anak-anak mah ada pihak kepolisian. Kenapa loncat? Iya, kenapa lari? Sampai ada yang motornya kemana mah gitu sampai wah jatuh segala macam mah. Padahal karena memang figur ADT ya mencek Sunda nama borangan. Itu figur kejadian lucunya. Lalu tadi apa? Figur apa nih? Cerita apa lagi nih? Ya, jadi kan tidak siapa kiri ya, ya. Betul lah. Dahulu kala kan keluarga besar kami maupun yang lain ya bisa sebutkan dulu mah gangster. Ya, bahkan masyarakat pun membicarakannya adalah gangster. Jadi ya kami tidak menutup kebohongannya bahwa kami itu dulu gangster. Tapi kan pada zamannya, ya yang sekarang sudah berubah. Semua sudah legal dan di podcast ini hanya membicarakan kisah masa lalu. Sekali lagi saya ingatkan, yang baik boleh diikutin, yang buruk jangan ditiru, gitu. Siap. Lanjut deh, punya kisah Kakanda, apa lagi? izin ngerokok. Ya, tante deh. Apalagi Kakanda? Ada punya kisah apa lagi? Kisah pada saat zaman dulu ya. Kisah
awal ngeri sih zaman SMA lah. Agak, tapi nggak terlalu kaget karena memang kecil kan, ada ospekan ataupun hal yang lainnya, dia kan selalu dibawa-bawa kan dari zaman kecil gitu, jadi nggak terlalu kaget. Zaman dulu itu kan kalau misalkan coret-coret di sekolah itu kan, di anak laki-laki itu paling di buku belakang coret-coret tuh kita tuh. Dulu SMA itu senior bisa masuk sekolah Ya. dulu, sampai di mana sahabat sendiri yang figurnya anggota geng lain. Ya dulu ya gimana kasarnya, ya kita hidup di geng motor. Ya. Meskipun sekarang kan sudah bertransformasi jauh lebih baik, yang pada akhirnya ngelihat sampai wah hancur babak belur seperti ini. Oh gini nih. Sampai di sekolah pun dulu zaman ingat ospekan di Lembang. Jadi kan kalau keluarga besar kita tahu sendiri, tidak melihat figur itu anaknya siapa, adiknya siapa, sama rata. Ada kebagian juga ospekan. Kebagian ospekan. Wah, walaupun dari keluarga Brigis tetap aja kena ospekan gitu. Dulu ingatnya anak laki-laki yang nakal di SMA 7 itu semua dikumpulin kuncinya. Lalu kelas 1 itu dikumpul kuncinya, harus berangkat semua ke Subang. Masih pakai seragam sekolah kita, seragam sekolah. Di ospek, antara yang berani ingin menjadi koordinator. Dulu kan kalau pengen jadi koordinator udah segala suatu yang wah ya. Iya. Karena bagi keluarga besar kita itu untuk bisa mendapatkan baju kebangsaan keluarga besar Brigis itu harus punya nama dulu. Perjuangannya nggak mudah gitu. Akhirnya bagaimana nih? Saya terakhir dari keluarga besar Brigis harus mempunyai seragam tersebut. Akhirnya kelas 1 SMA itu antara koordinator, sparring antara koordinator dan koordinator. Wah, itu udah biasa ya. Biasa. Kita disparingin 1 lawan 1, yang kalah ya sudah, yang menang menjadi koordinator. Gitu, dulu zaman SMA. SMA dulu di mana, Dek? SMA 7. SMA 7 ya? SMA 7. Itu awal mulanya Brigis ada ya, Dek, SMA 7? Iya, betul. Gitu. Jadi ospekan pun sebenarnya kan dulu kan kita tidak ngerti juga ya, Dek ya? Iya, betul. Maksud dan tujuan ospekan itu apa? Setelah dewasa baru kita memahamin arti ospekan tersebut. Sama seperti STPDN, Polri maupun TNI, bahwa pendidikan itu adalah untuk mendidik moral. Betul. Membentuk karakter yang kuat untuk hidup di jalanan. Betul. Agar tidak loyo terhadap pesaing, baik viral maupun pesaing dari pesaing. Ya dimanapun ada pesaing, di kantoran ada pesaing, ya di bisnis ada pesaing gitu. Ya pada intinya, alhamdulillah, kalau untuk saya kecewa terakhir dari keluarga besar Brigis tidak. Karena kenapa? Berkat didikan yang keras dari keluarga besar Brigis itu menimbulkan menimbulkan mental yang amat sangat kuat. Ya. Apalagi di sekarang posisi ada sebagai pengacara ataupun pengusaha, melawan pengusaha atau misalkan bermain tender yang lain itu kuat tuh karena sebelumnya dididik mental jalanan oleh keluarga besar. Dan alhamdulillah, jadi kalau untuk saya dari keluarga besar Brigis menyesal tidak. Akan tetapi suatu kebanggaan karena mental itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Dan rasa solidaritas itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya. Begitu mungkin. Itu kita dapatkan ajaran di luar. Ya. Punya kisah apa lagi, Dek? Tadi kisah lucu. Kisah lucu. Lalu kisah apa adanya? Seru-seruan sudah. Seru-seruan udah. Mencekam kelam ada nggak, Dek? Ada mencekam kelam. Mencekam kelam mungkin saat di podcast mana ya? Untuk mencekam kelam itu ada ceritanya juga. Terakhir, jadi saat nyerang kita kan nggak pernah banyak karena tim bayangan dulu kan, dan ada satu-satunya yang paling muda masuk ke tim bayangan dulu namanya tuh kan, 10 motor masa kelam tuh posisinya dulu Ade, Odong, Arama, kita bertiga ditinggal dengan masa anggota geng lain
banyak, tapi bukan hanya anggota geng lain, itu sudah dengan Oh, warga-warganya. ada masyarakat ya. Ya, kalau posisinya nggak ada Aodong, figur Aodong, mungkin hari ini saya nggak bisa hadir di sini gitu dengan Arama dulu cerita sejarahnya ya. Zaman Kakanda saat menjadi kakak-kakak kita ya, kita di bawah untuk menjadi murid ya para beliau gitu. Namanya juga hidup regenerasi. Betul lah. Itu bagaimana kelanjutan kisahnya tuh? Nah, akhirnya setelah udah dikepung masa, wah ini mati nih. Saling tempel punggung sama Rama tuh. Oh, saling ini ya. Saling tempel punggung Ya. kita. Saling tempel punggung. Tempel punggung. Udah. Yang tadinya posisi kita cuman bawa golok satu, kita ambil golok lawan. Jadi dua-dua. Biar pandangan makin luas ya. Ya, tempel. Nah, tiba-tiba Aodong pakai motor kucuk punten. Pas udah punten, udah dekat sama Mbe dan Arama. Naik langsung berangkat. Oh, berarti maksudnya Aodong itu penyelamat tuh beliau pakai motor ya? Iya, Seolah-olah bukan balap. Bukan. Punten sampai masuk ke ini Titik tengah. Akhirnya dijemput, jemput, cabut. kita cabut sambil samurai ya Nagisan lah ya. kisah dulu lah. Ya begitulah kisah Briges pada zamannya. Jadi kan namanya juga hidup di dunia, banyak zaman-zamannya. Ini ya yang kita bicarakan adalah zaman dulunya. Perjuangannya zaman dulu gitu. Punya kisah apa lagi deh? Kisah. Kalau kisah Sebenarnya banyak kisah mah ya deh ya. banyak. Banyak Kalau lah. Tapi yang untuk dibagikan tuh yang mana? Ya, kadang-kadang sahabat saya, saudara saya yang saya undang juga untuk mengingat masa lalu tuh sangat susah karena dulunya terpengaruh alkohol. Lupa. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan Alhamdulillah udah pada baik-baik. Masih jauh menjadi lebih baik. Jauh. Karena mungkin terakhir yang dibuat mesin tempur itu yang angkatan Ade lah. Angkatan Ya. Ade yang memang merasakan 1000 harus dapat minuman 1 kerat. Oh, itu terulang kembali ya. Ya, dulu zaman dulu. Terakhir itu di stop itu angkatan Ade karena Ade. Wah ini maksudnya kita harus upgrade dan memang harus jauh lebih baik lagi. Ya. Dan memberikan maksudnya kepada adik-adik yang lain jangan sampai dibodoh-bodohi oleh kakaknya karena di saat mereka nanti besar akan timbul ada rasa dendam. Mungkin kalau untuk adik yang berpikirnya pola pikirnya panjang dan bijak, dia akan berbicara, wah, adik goreng lancet. Karena kan memang aturan di keluarga besar kita itu baik buruknya itu adalah seorang kakak, Ya. tetap kakak kita. Jadi warisan disuruh belanja dengan uang minim dan hasil yang banyak itu dari zaman dulu. Gitu. Sampai ke zaman Mbe. Dari zaman dulu itu. Coba tonton terus podcast kami. Itu terus ada kisah tersebut. Gitu. Nah, ada nggak kisah-kisah lagi yang ingin dibagikan ini? Kisah ya, Yang tidak terlupakan dalam hidup. yang tidak terlupakan dalam hidup. Kisahnya ini mungkin agak pasti ada pro dan kontra ya. Kisah ini meskipun saya terlahir dari keluarga besar Briges, dengan dekat dengan para pendiri dan sesepuh Briges ataupun peran penting dan tokoh penting di keluarga besar Briges, tapi saya menjalani aturan yang ada di keluarga besar Briges. Nah, hingga di mana ada beberapa senior yang mengecilkan saya karena nggak tahu background belakang saya itu siapa gitu, karena kan tidak disebutkan. Mengecilkan yang niatnya tadinya ingin menjadi apa namanya itu dulu kalong balap kan, otomotif, awalnya dijalurkan, tiba-tiba adalah bukan oknum ya, kalau saya bilang bukan oknum. Kenapa bukan oknum? Karena memang bagian dari keluarga besar Briges, tapi yang mungkin pola pikirnya ya kurang lebih ke depan gitu. Padahal tujuannya itu dulu ingin membuat suatu bidang
di keluarga besar Briges nih ya, suatu bidang di keluarga besar Briges untuk bidang otomotif balapnya gitu dulu. Ya, Nah, saya ingat itu deh. ya sampai alhamdulillahnya dari cibiran, baik dari keluarga besar Briges, bukan oknum ya, hanya beberapa kakak-kakak yang memang memanfaatkan adiknya kan ada ya. Ada juga figur kakak-kakak yang sayang ya, salah contohnya beliau ini yang sebelah saya ya, beliau ini yang mendidik saya juga, salah satu mendidik saya juga hingga saya seperti sekarang gitu. Sampai pada di mana cemooh itu bukan baik dalam keluarga besar, tapi di luar pun katanya ya masa depan saya suram, nggak kuliah ini anak segala macem. Sakit hati ada itu di dalam hati. Sakit hati itu Karena ada. dulu Ade kalau nggak salah pro bablas keberaniannya kan. Betul, Pro pas bablas. SMA. Karena kenapa keberaniannya terlalu bablas? Preman di mana di kasarnya cek sunannya diaduan. Preman dari mana cek sunannya diaduan. Pengen sampai nentang nu mana sih nu paling jago gitu. Nah, terlalu bablas karena kenapa? Dulu itu tidak bisa menerima kehilangan seorang ayah. Ya. Seorang ayah belum bisa menerima, lama, cukup waktu yang lama untuk bisa menerima kehilangan sosok seorang ayah dulu. Dan alhamdulillahnya gitu. Untuk masa kini nih untuk masa kini ya AA juga salah satu saksi hidup seorang adik A ini yang sekarang masa kini alhamdulillah cemooh orang itu bisa dibeli dengan sikap dan berkaryanya Mbak pribadi kepada organisasi, masyarakat, ataupun orang-orang yang Ade sayang gitu. Salah contohnya dulu Ade cemoohin gara-gara masa depan suram tidak bisa kuliah. Ya. Ya. Karena Ade ini dulu sempet ya berkasus dan bolak balik kantor polisi ya. Betul. Makanya betul. ya sebenarnya nggak salah juga orang menilai seperti itu. Betul, nggak salah Karena juga. Ade dulu terlalu berani dan bolak balik kantor polisi itu. Dulu itu. Nah, sampai pada saat dimana ini saya harus bisa kuliah. Gimana caranya dulu 2012 begitu keluar posisinya dijahit oleh bos dan Ya. Ayu Wong gitu. Ya kayak Ayu Asoni tanpa figur Asoni, Ayu Wong, Aivan mungkin dan kakak-kakak yang lainnya ya, abang saya mungkin nggak bisa Mbe sebutin satu-satu. Dan mereka adalah inspirasi Mbe juga. Posisinya mungkin tanpa figur mereka Mbe tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Betul. Tanpa figur adik-adik Mbe tidak bisa menjadi seperti sekarang. Tanpa figur saudara-saudara pun Mbe tidak bisa menjadi seperti sekarang. Betul. Gitu. Kalau untuk keluarga di rumah itu nomor satu jelas Karena keluarga di rumah itu semua dari mama semua adalah the big family of power keluarga besar Briges. Karena pada intinya adalah manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Betul lah, betul. Itulah. Kalau itu ingat itu dulu di tahun 2010. Ade ini kan membangun suatu 2009 community. 2009 ya. 2009. Pada saat itu masih rame-rame zaman Riau ya. Masih rame-rame zaman Riau. Zaman Ivan Udel. Masa transisi dari gangster menjadi OKP. Betul. Ya, adik-adik saya ini membuat satu community yaitu adalah kalong balap. Yang dulu kesukaannya adalah balap liar, taruhan balap liar. Yang akhirnya membuat kalong balap. Nah, bagaimana ceritanya, Dek? Bisa menjadi MPH community? Begini ya. Dulu namanya kalong balap. Nah setelah kalong balap ini karena kan masih labil nih. Adalah cerita. Kita dulu nongkrong di Ceka Sunda. Kalong balap akan ada yang nyerang si Anu. Si X lah. Padahal udah kalong balap ya, nggak ada hubungan dengan gangster kembali ya. Tapi kalau masih ada aja. Kalau bilang kan kenapa ada dulu bikin kalong balap itu? Jadi gini, dulu ada ini ingin ada di keluarga besar Briges itu. Kita dari dunia otomotif coba dikembangkan dalam dunia otomotif. Ya. Hanya karena dulu mungkin tempatnya kurang memadai, yang akhirnya kebanyakan pemuda dan pemudi di Kota Bandung itu menjadi balap liar. Ya. Nah, kalong balap itu
kalong itu mungkin kalau zaman dulu Briges itu adalah kelelawar Ya, karena lambang kalong. ya balap itu ya balapan. Nah, dulu artinya itu Bu, kalong balap itu motonya itu kenaik, rise of the night. Kesatria balapan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena balapan liar kan di malam hari. Ya. Setelah itu dirangkullah oleh sebuah forum klub untuk diberi edukasi dan diberi jalur yang positif secara pelan-pelan. Ingat yang Asoni buat ya, FCMB. Betul, Nah, betul. Forum Klub Motor Bandung, kalau nggak salah itu singkatannya, FCMB. Dulu menaungi beberapa klub sekota Bandung. Betul lah, Hampir ratusan klub lah. betul. Nah, singkat cerita, kita kumpul di CK Sunda dari awalnya kalong balap 100 motor lebih, karena kan di forum klub motor Bandung itu saat kita konvoy itu nggak kayak geng motor ya, harus rapi, dua baris, satu baris, dua baris, gaya klub. Sedangkan anak-anak yang awalnya dari geng motor pindah ke klub, ada yang standing, ada yang gebot-gebot, gimana, dan itu kena kode etik. Oh, kena. Iya, saat kena kode etik, ketuanya yang harus push up. Ade datang. Kena kode etik 3 orang, berarti Ade push up 1 kali, 1 orang itu 20 kali push up. Berarti 3 orang 60 kali push up. Ketuanya yang harus push up, ditonton sama ketua klub-klub lainnya. Nah, pada di mana masanya, karena posisinya masih labil, dulu zaman kelas 2 SMA itu ada yang katanya ingin nyerang ke kalong balap. Karena ada dididik lamun cek sunan nama batur arek, orang angges. Gitu. Karena dulu karena latihan Muay Thai, boxing, lagi senang-senangnya berantem, daripada duluan kita diserang, lebih baik kita nyerang duluan. Sampai karena mindsetnya masih labil lah, posisi yang dibantainya itu posisinya dekat rumah, ya akhirnya ngegedor lah ke rumah. Sampai ada beberapa polisi bawa laras panjang, gerbek ke rumah tuh. Tapi keadaan Ade udah nggak ada, udah ngilang. Itu saat kelas 2 SMA. 2 SMA ya? Kelas 2 SMA sempat berhenti dulu sekolah 1 bulan. Setelah 1 bulan banyaklah pihak kepolisian yang datang ke sekolah buat cari Ade. Sampai menjadi bahan topik pembicaraan antara guru. Nah, tapi alhamdulillah beberapa guru masih memberikan kesempatan terakhir untuk Ade bersekolah di SMA 7 dengan syarat-syarat tertentu. Jika Ade membuat pelanggaran lagi, Ade akan di-DO dari SMA 7. Dari situlah mulai agak di sekolahan bersikap baik dalam sekolah gitu. Tapi memang saat di luar sekolah beringasnya tetap ada karena ya tidak bisa menerima kehilangan seorang ayah gitu. Berarti dari awal tuh ya sama Restu tuh ya? Dari awal, alhamdulillah kalau untuk jajaran Dewan Pimpinan Pusat MPH ataupun MPH itu orang-orang Ade, Jikra, Cemong, Restu, Dani Bekok, terus Useng, banyak lah yang nggak bisa Ade sebutin satu-satu. Semua dari awal ya? Semua dari awal sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang meninggalkan kita. Kita bangun ini memang dari nol, MPH itu sampai sekarang berdirinya. Alhamdulillah juga banyak yang membuat apresiasi buat diri sendiri gitu. Sangat bangga tuh maksudnya gini. Dulu Ade tidak bisa kuliah, tapi sekarang Ade sudah bisa menguliahkan 1 tahunnya 10 anggota HIPMA MPH ataupun anggota MPH yang memang perlu kuliah, dan kita cek juga keluarganya seperti apa. Oh, ada ya? Ada. Dalam setahun itu 10 jatahnya itu. Dalam setahun. Ajaran baru itu 10, ajaran baru 10 gitu ya? Ya. Dan itu per semester itu dikasih uang jajan itu 5.600.000. Per semester? Per semester. Itu uang jajan deh atau uang semester? Itu uang jajan, Nak. Uang jajan? Uang semester berarti sudah dibereskan? Dibereskan. Oh. Jadi luar biasa MPH itu ada bekerja sama dengan salah satu yang nggak bisa disebutin ya, bekerja sama. Ada seorang dokter yang banyak fakultasnya di mana-mana. Beliau bekerja sama. Setelah melihat kegiatan MPH itu seperti apa, beliau tertarik untuk jadi Dewan Penasehat. Kita jadikan Dewan Penasehat.
dengan berkomitmen. Gitu. Ya, bagus, sangat bagus sekali tuh untuk kalau sih prinsipnya kan bagaimana jadi manusia yang berguna atau yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul lah. Itulah Betul. menjadi manusia yang sejati. Ya. Nah, berarti dari MPH Community ini terbangun pada saat dulu balong balap ya, Kalong balap Pak. Oh, nggak menduga sampai menjadi seperti ini ya. Nggak ada pikiran. Dan percis seperti apa yang diajarkan oleh pendahulu Briges. Betul. Yaitu adalah persaudaraan. Betul. Terlihat kenapa persaudaraan? Terlihat dari para pengurus TPP-nya. Itu adalah sahabat lamanya pada saat berkecimpung di kalong balap. Gitu. Itu semua adik-adik saya juga itu dan semua itu semua adalah anggota Briges juga dulu. Betul Pak, betul. Restu adik saya, Cembong adik saya. Berarti MPH Community ini baik para pendiri dan angkatan pertamanya itu semua dari Briges ya. Dari Briges semua. Aduh, berarti Briges sudah melahirkan suatu pemuda dan pemudi yang berkarya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap selalu berkarya ya. Amin, amin ya Rabbal Dan alamin. berguna bagi masyarakat, bangsa dan bernegara gitu. Amin, amin, amin. Ini terima kasih juga nih Dek jaketnya. Siap, Pak. Aduh. Karena Kita dikasih jaket. Aduh. beliau ini, Abraham ini salah satu sosok dulu yang mungkin sedikitnya mendidik saya juga. Beliau ini sekarang sebagai pengacara dan saya pun sebagai pengacara belajar dari beliau. Yang terakhir mungkin beliau ini juga penasehat di Kumhamnya Dewan Pimpinan Pusat MPH. Kumham itu apa? Pelindungan hukum dan HAM-nya MPH. Kita bisa membantu bukan hanya dalam konteks keluarga besar Briges ataupun keluarga besar ataupun ormas MPH, bukan. Tapi jika mana memang masyarakat membutuhkan kita dalam konteks buta hukum ataupun hal lainnya, Kumham MPH siap bantu tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Wah, mantap tuh. Itulah masuk tujuan itu LSM dan Ormas itu tujuannya adalah untuk masyarakat. Betul. Wajib harus bantu masyarakat. Betul lah. Karena kan dalam undang-undang itu Ormas itu adalah bagian penting untuk monitoring pekerjaan-pekerjaan pemerintah, monitoring pengusaha-pengusaha yang nakal tanpa izin dan lain sebagainya. Itulah figur Ormas, peran Ormas di situ gitu. Dasar hukumnya yaitu adalah keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP. Betul, betul lah. Jadi itulah dasar hukum LSM dan Ormas sebagai kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintahnya. Jadi lebih bagus lagi LSM dan Ormas bermanfaat untuk masyarakat juga. Betul. Gitu. Kita doakan agar MPH ini lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Kalau untuk kedepannya MPH ini akan seperti apa sih? MPH ini akan tetap menjadi MPH dan jauh jadi lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya, selalu evaluasi ke depannya dan kita itu adalah sebagai adik dari Ormas Briges. Kenapa dibilang walaupun sudah punya Kumham sendiri ya. Betul lah, betul. Itu kan hanya dasar organisasi Kumham. Bukan berarti secara itunya berbeda dengan Briges, bukan ya? Bukan. Tetap adik-adikan Briges. Adik Ormas Briges tetap. Jadi kalau dibilang Ormas Briges MPH itu bukan, baik pun Ormas Briges dibilang Ormas MPH bukan, akan tetapi kalau dibilang satu nama keluarga besar Briges, yes, kita betul keluarga besar Karena Briges. Secara legalnya punya Kumham masing-masing. Betul lah, betul. Ya, seperti itu lah. Ada yang mau tanya nih dari siap. Ayo. Kayak ketum nih dari tim kreatif. Nah, MPH kan ada beberapa slogan yang saya tahu. MPH 1 dan MPH yang satunya lagi itu apa? Ragu untuk menjadi satu. Nah, itu kenapa
Itu dipotong. Karena kalau misalkan diteruskan itu kepanjangan. Jadi gini slogannya itu. Kami 1000, kami 1. Kami 100, kami masih 1. Kami 10, kami yakin kami 1. Kami 1, itulah MPH Community Indonesia. Ragu untuk menjadi 1, jangan berdiri samping kami. Saya itu kutip dari buku Pak Soekarno. Oh, berarti yang pada isinya adalah kekompakan ya, Dek? Betul, ah, betul. Kekompakan, kekeluargaan, walaupun dari bermacam-macam karakter, tapi tetap satu adalah Tetap satu. MPH. Betul, ah. Ya. Berwarna-warni boleh, yang pasti harus jadi pelangi, Betul. jangan jadi cedem. Karena kalau di MPH ini bisa dibilang ya seperti kebun binatang, kayak taman safari. Semua ada, berbagai dari jenis, singa dan lain-lain gitu. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada Betul. yang Betul. Karena kayak gini aja, kalau kita di taman safari nggak ada gajah ataupun jerapah, kayaknya kurang sempurna gitu kan ya. bukan safari namanya. Betul. Nah, kayak di MPH kayak taman safari. Semua orang dengan beraneka ragam semua ada. Dengan beraneka agama semua ada di MPH. Karena kita menjunjung tinggi arti Bhinneka Tunggal Ika yang artinya ya satu. Satu. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Berarti megang teguh landasan Indonesia ya. Betul lah. Nah, apalagi? Nanya lagi. Boleh. Saya izin bertanya ya. Hmm. Nah, MPH ini kan banyak bidang-bidangnya gitu ya. Betul lah. Yang saya lihat itu ada bidang martial art ya. Martial art. Martial art. Iya. Yang progresnya ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman dari Power Fam boleh tidak mengikuti kegiatan itu walaupun bukan dari MPH. tapi masih keluarga besar dari Power Fam ini. Boleh. Sangat boleh. Justru harapan saya ke depan itu baik dari intinya keluarga besar Briges, baik itu Valvolin, baik itu Masterpiece, baik itu MPH, Ormas Briges, dan dalam semuanya itu adalah keluarga besar Briges. Satu lagi, LSM LGI, gitu kan? Ya. Siapapun itu yang penting keluarga besar Briges, yuk berkolaborasi. Jangankan dengan keluarga sendiri kita berkolaborasi, dengan organisasi pun lain pun kita berkolaborasi gitu. Apalagi dengan keluarga sendiri nih, Ya. Pei. Maksudnya kalau mau yang latihan, ayo latihan. Kalau ada yang mau latihan balapan, ayo latihan balapan. Kalau misalkan yang ingin berkolaborasi dengan bidang ekonomi yang perusahaan sekarang lagi dibuat gitu dari minyak jelantah, aqua, gas, galon, mangga berkolaborasi gitu. Jadi jangankan hanya untuk keluarga besar Briges, dengan orang lain pun kita berkolaborasi, apalagi dengan keluarga sendiri gitu. Gitu mungkin. Berarti gitu sobat-sobat Power semuanya di seluruh Indonesia. Bagi siapa yang ingin latihan MMA, MPH Martial Art, MPH Martial Art itu apa aja tuh? MPH Martial Art itu ada divisinya Taekwondo, Taekwondo, ada divisinya Judo, Judo. ada divisinya Muay Thai, boxing, sama banyak juga ya. boxing. Jadi bela diri. Jadi ada yang memang bidang divisi-divisinya dia satu karena sudah menjadi atlet, ada juga yang memang dia pengen MMA. Jadi semua bela campur. diri campur karena harus MMA mempunyai itu semua campur. bela diri gitu. Harus campur. Nah, alhamdulillah saat duel 6 itu kelas amatirnya juara satunya dari keluarga besar kita, dari keluarga besar MPH. Alhamdulillah Kelas ya. amatirnya alhamdulillah gitu. Kita pemuda-pemuda kita ingin menunjukkan ke khususnya ke Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, bukan hanya Kota Bandung, mungkin menyeluruh untuk Indonesia nanti ke depan, bahwa bukan hanya dimulai sekarang, untuk seluruh di Indonesia, yuk mulai kita berorganisasi yang baik dan benar itu seperti apa, dengan cara berkarya, berkontribusi untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat sekitar, serta satu lagi menjunjung tinggi Nilai-nilai kebangsaan. nilai-nilai kebangsaan. Ya, bagi siapapun sobat-sobat Power di seluruh Indonesia yang ingin latihan martial art di MPH, baik pun balap ya, deh ya, Balap, bisa hubungin sekretariatan MPH di Jalan ada bidang-bidangnya. Lodaya ya, Jalan Lodaya nomor 22. 22. Atau hubungi channel kami di Power Farm,
chat aja nanti ada yang balas dari admin. Ya. Jadi bidangnya banyak bidangnya. Ada bidang soccer club, ada bidang klub mobil divisionnya, ada bidang MPH Autores itu motor. Nah di motor ini kan terbagi menjadi ya ada modifikasi, balap drag, road race. Klub mobil pun sama gitu. Terus ada juga bidang sosial dan keagamaan. Agama itu bukan hanya agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Banyak agama yang diakui negara ya. Betul. Lalu ada bidang ekonomi, ada bidang kumham, pelindungan hukum dan HAM, ada bidang komdis, komisi disiplin. Komisi disiplin. Ya, banyaklah bidang-bidang yang lain. Tetapi bidang intinya seperti soccer club juga ada, gitu. Hanya memang yang menonjol itu bisa dikatakan beberapa bidang yang memang Kemarin membuat balapan juara prestasi. 1 ya? Juara 2, juara 3. Oh, juara 2. Satunya dari Monreker. Waduh, yang Ya, penting kelas sudah amatir. berprestasi lah. Ya. Juara 2, juara 3 juga udah prestasi. Alhamdulillah, waktu di BTM itu posisinya Monreker yang mengadakan, kalau nggak salah namanya Mang Tiud. Alhamdulillah Mang Tiud ini cara berpikirnya sudah lebih jauh matang, sudah lebih ke depan. Saat berkolaborasi dengan MPH, dia menjunjung tinggi nilai sportivitas yang tinggi dalam dunia balapan road race. Iya. Salam untuk ke Mang Tiud, juga salam juga untuk kepada jajaran Ketua Umum Monreker serta yang lainnya. Waduh, itu senior saya juga di jalanan. Jadi senior saya kan ada senior di Briges, ada senior di jalanan. Betul, Ya. betul. Umur yang lebih tua daripada saya berarti senior saya. Betul. Ya, Dek. Siap. Yang terakhir, Dek. Siapa? Harapan dan cita-cita apa nih, Dek, dalam hidup yang belum terpenuhi? Cita-cita harapan yang belum terpenuhi. Satu yang jelas Untuk Maya diri sendiri untuk dulu. diri sendiri. Sekarang sudah lebih fokus kepada satu orang-orang yang Ade sayang, bagaimana mereka bisa maju seperti Ade sekarang. Yang kedua, kalau orang rumah, keluarga di rumah itu nomor satu jelas ya, apalagi orang tua itu surga Ade terakhir di dunia gitu, tinggal satu, ibu doang, mama doang. Lalu ingin menciptakan organisasi yang baik, terutama di keluarga besar Briges itu ingin menciptakan organisasi yang memang menjadi contoh dan patut ditiru oleh organisasi-organisasi lainnya dalam kegiatan ataupun berkarya yang jauh lebih baik hingga kita mencapai istana negara. Seperti ya contohnya mungkin organisasi pemuda Pancasila. Saya nyatakan keren organisasi pemuda Pancasila gitu. Kedepannya juga saya ingin bahwa kader-kader di MPH itu bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi menteri, bisa menjadi Presidennya kalau bisa. amin ya rabbal alamin. Harus. Intinya ingin menjadi figur tokoh-tokoh masyarakat yang memang cita-citanya tinggi lah. Ya. Seperti itu mungkin. Ya, berjuang masuk ke dalam dunia pemerintahan untuk masyarakat lagi. Betul lah. Tuh. Ya. Dek, kalau pesan-pesan Adek nih Siapa? untuk keluarga besar kita lah, baik Briges, Masterpiece maupun Papolin, kan ini keluarga besar power. Siapa? Pesan-pesannya apa nih, Dek? Pesan-pesan atau pesan moral lah. Pesan-pesan untuk seluruh keluarga besar dari mulai Papolin, MPH, Masterpiece, semua keluarga. LSMLGI, Ormas Briges, semua keluarga besar Briges, dan hanya satu nama, yaitu adalah keluarga besar Briges. Keluarga besar Briges, saya terlahir dari keluarga besar Briges, hati kecil saya pun ialah Briges. Cinta akan Briges, mari bersama-sama kita membuat keluarga besar kita ini jauh menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,
dimulai dari generasi kita, dari generasi saya ataupun yang lainnya, dan saya yakin kakak-kakak pasti akan bantu kita untuk jauh menjadi lebih baik. Itu mungkin pesan-pesan. Dan satu lagi mungkin untuk keluarga besar Briges dimanapun kalian berada, sehat terus, jaga solidaritas, junjung tinggi, jaga marwah dan kultur keluarga besar Briges dimanapun kalian berada. Dan ingat, tidak ada perbedaan warna, tidak ada perbedaan apapun. Yang ada hanya satu nama, keluarga besar Briges. Satu lagi, tetap rendah hati seperti ilmu padi dimanapun kalian berada. Cukup mungkin lah. Gitu ya deh ya. Siap. Ya, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, kita kirim Al-Fatihah dulu untuk almarhum ayah Kosambi. Al-Fatihah. Ya, sobat-sobat power semuanya, kita aminkan bersama-sama di chat kolom channel ini ya. Nah, yang terakhir, Siapa? minta tolonglah subscribe, like, comment, and share. Untuk seluruh keluarga besar Briges dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan ayo kita dukung program channel ini, karena channel ini mengedukasi dan membuka asal muasal dari keluarga besar Briges untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik saya terutama. Kalian bisa menonton channel ini. Nanti akan figur-figur yang lain yang memang memperjuangkan tinggi hingga saat ini untuk nama keluarga besar Briges. Ya gitu, mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk keluarga besar Power Farm maupun keluarga besar Briges. Kami sudahi dulu podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.